Kita sudah tanda tangan dengan gagah berani tahun 2006. Tapi sampai hari ini, ketika kita merevisi Undang-Undang Tipikor, tindak pidana korupsi, saya waktu itu masih di Badan Legislasi, waktu dia sinkronisasi ke Badan Legislasi di Komisi 3, saya angkat tangan. Saya bilang, kenapa merevisi Undang-Undang Tipikor ini tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Lalu kita dikumpulkan, ada pimpinan partai saya bilang begini, kalau itu dilakukan, wah ada kira-kira gitu kan, masuk penjara kita semua katanya. Karena semua hartanya nggak bisa dibuktikan, karena pejabatnya dari mana. Terus saya teramati, sialan juga, kampret juga, lu aja yang masuk, wah mah kagak, kira-kira gitu kan. Itu satu persoalan di dalam. Nah kita nggak mungkin menang. Nah sehingga di masyarakat mulai melihat ini ada sebuah institusi yang tidak beres. Misal kita bicara tentang kursi yang 20 miliar lebih, ini di badan urusan rumah tangga, saya nggak ngerti sama sekali masalah itu. Soal bikin gedung, kita nggak mengerti pembahasan di sana. Tapi pandangan fraksi pasti setuju. Nah kita paling bisa teriak, waktu dalam paripurna sekali-sekali kita bisa teriak. Misalnya ketika membentuk panja pajak, nah saya udah gemes kira-kira gitu. Waktu paripurna ya saya angkat tangan. Saya bilang anggota DPR RI nggak usah dagelan politik, mau bikin panja pajak. Pajak DPR RI saja banyak yang nggak beres anggota DPR. Bayar pajaknya berapa? Naik mobilnya berapa miliar? Pajak yang dibayar berapa? Ini nggak sesuai. Nah ini kan contoh bagaimana kita berbicara politisi dengan hukum. Makanya kita hukum ini semua kita permainkan. Sampai kita ada bikin semacam anekdot. Yang Mahkamah Agung itu agungnya cuma satu. Kalau kamu sudah deal sama dia pertama kali, dia nggak deal lagi sama orang lain. Kira-kira seperti itu. Ini nggak ada bukti. Tapi kenapa Hakim Agung tidak berani membuktikan hartanya, biaya hidup dia? Itu persoalan bangsa ini. Kalau itu bisa dibuktikan, banyak jaksa, banyak hakim harus masuk penjara, harus disita hartanya. Nah itu persoalan kita. Makanya mungkin juga ini yang membuat anak-anak Untar tadi di lift orang ngajar juga, dia ngomong bahasa kek sama saya gitu kan, tahu saya orang Belitung ya. Dia bilang begini, kalau diterjemahkan ya, emangnya kita orang Tionghoa bisa masuk politik, dia bilang kira-kira gitu. Terus saya bilang, lu kira gua apa? Lu kira gua apa? India apa? Melayu? Itu udah jelas Tionghoa kok. Nah mungkin faktor itu membuat kita jadi pikirannya cuma pengen jadi pengacara karena bisa kaya raya lah ya. Pengacara minimal mobilnya pasti Jerman kira-kira gitu. Ya kan? Makanannya pasti Chinese food, terima BlackBerry ya. Yang namanya surga dunia kan itu kan. Punya mobil Jerman, makanannya Chinese food, punya istri orang Indonesia dan punya gaji Amerika, kira-kira gitu kan. Nah itu topnya. Soal neraka dunia kan gampang, dibalik aja. Punya mobil buatan Cina, makanan Jerman, udah itu enak, gajinya Indonesia, istrinya Amerika, agak tuntutnya banyak katanya. Ini balik aja. Nah saya mulai merasa jangan-jangan para mahasiswa di Untar, Trisakti kurang terpanggil untuk melawan, untuk melakukan perlawanan. Kalau tidak, semua produk undang-undang kita bisa lihat kepastian hukum, semua pasti tidak akan tercapai di Indonesia. Karena saudara-saudara tidak pernah berpikir mau jadi jaksa, mau jadi hakim yang dengan idealisme mahasiswa. Makanya Presiden Amerika Abraham Lincoln mengatakan kalau mau uji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Banyak aktivis mahasiswa galak-galak ngomong depan saya ketawa-ketawa saja. Saya bilang gini deh, saudara masuk dulu ke dunia politik, berkuasa dulu, walaupun di tingkat 2, saya akan tahu karakter Anda. Karena banyak aktivis yang masuk ke DPR RI, diem-diem saja semua. Katakan kalau kita cuma ngomong di kampus, di seminar, di warung-warung kafe, itu namanya wacana, gak ada gunanya. Untuk apa diomongin? Lebih baik kita berenang-berenang aja baca buku, nonton lebih enak. Gak ada gunanya, bikin kesel saja. Kalau mau lakukan perlawanan. Nah saya juga lanjut. Nah saya kesimpulan saya, ini bisa kita selesaikan kalau banyak orang yang punya konsep hukum yang baik, punya karakter terbaik untuk mewujudkan cita-cita proklamasi itu masuk ke dalam politik. Nah cara masuknya bagaimana?
Saya selalu katakan panggung politik yang paling murah dan mudah buat masuk adalah DPRD tingkat 2. DPRD tingkat 2, karena mungkin hanya dipilih 500 orang. Saya waktu mulai karir politik saya, yang milih saya hanya 97 orang. Karena sisa-sisa kursi, saya duduklah di DPRD tingkat 2. Saya hanya 7 bulan di DPRD tingkat 2. Lalu masyarakat, padahal di sana muslimnya 93%, masyumil nih. Orang Chinese cuma 5,8, Kristen 0,7. Nah saya ini double sial di Indonesia, udah Chinese Kristen lagi, double sial katanya. Tapi ketika saya buktikan karakter saya 7 bulan di DPRD, tidak nyuri SPPD fiktif, saya kasihkan semua secara transparan, kasih nomor handphone, mereka pilih jadi bupati. Saya satu-satunya bupati yang mengklaim tidak ada mengambil jadwal kampanye, tidak ada bagi baju kaos, sembako atau baksos, hanya kartu nama, nomor handphone dan stiker semua ada nomor handphone. Orang pilih. Saya hanya 16 bulan di sana, mau naik ke gubernur. Kalau tidak dicurangi dengan DPT kosong, makanya saya bisa tahu kerja Mahkamah Agung dulu, agungnya di mana. Saya sudah jadi gubernur, tapi kalau mesti menjawab, oh sorry saja. Saya kira saya hanya untuk membuktikan bahwa karakter teruji laku. Nah terakhir 2010, masyarakat minta saya pulang, saya bilang saya nggak mau pulang lah, saya mau jadi presiden supaya bisa ngatur 560 anggota DPR, saya bilang, oleh struktur itu dia bilang. Nah, adik kamu saja katanya. Nah adik saya terpilih jadi bupati lagi, 42,7%. Dia seorang dokter, nggak ada bagi baju kaos. Jadi ini ada sebuah proses. Ini kan pemilu kada baru, saya nggak ikut lagi. Nah ternyata orang pada ngambil foto saya untuk menjual kepada rakyat, Ahok dukung ini, Ahok dukung ini gitu. Nah saya berpikir kalau mahasiswa Untar ini yang fakultas hukum 2013 mendaftar jadi caleg, disuruh DPRD tingkat 2 pulang ke kampungnya, wah kita bisa punya orang-orang yang ngerti hukum, kita bisa merevisi banyak undang-undang sesuai dengan harapan rakyat, dan kita bisa tegakkan itu semua. Nah kalau hari ini kita belum mencapai itu, persoalannya bukan tidak ada yang baik di dalam, jumlahnya kurang. Jadi kalau saudara masih memprotes terus orang politik di dalam, setengah dosa saudara, setengah dosa saya kira-kira gitu. Karena saudara-saudara tidak mau masuk ke dalam. Nah harusnya cita-cita proklamasi ini, ada banyak tadi ada pertanyaan karena Untar lebih banyak yang mirip-mirip saya ya. Saya papa saya bilang ini muka minyak babi, kira-kira gitu agak mengkilap ya. Bukan muka babi, muka minyak babi. Jadi agak mengkilap. Harusnya di atas 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini dirikan rumah Indonesia. Semua suku, agama, etnis berhak tinggal di dalam. Jadi dasar hukum kita semua sudah ada. Persoalannya banyak pengkhianat bangsa ini untuk kepentingan dia. Walaupun dia sarjana hukum pun masuk ke dalam politik, dia melakukan semua untuk kepentingan dia dan kelompok, bukan untuk kepentingan bangsa dan jangka panjang. Makanya saya berharap diundang ke sini, ya saya bermaksud memprovokasi saudara-saudara. Minta izin merdeka. Terima kasih. Tahun 83, saya orang pertama yang mengatakan pencurian sandal sampai di pengadilan yang besar-besar menguap di kantong oknum polisi. 5 tahun saya nggak bisa masuk. Ini yang katanya suka lapor-lapor polisi. Kemudian seorang yang pertama memang nggak gila. Waktu itu orang semua nyalinya nggak ada. Saya bilang Hakim Hatta, bukan Hatta sekarang, terima duit 60 juta, halaman 1 Kompas. Anda masih bisa baca. Kemudian saya bilang, oh itu 5 tahun saya nggak bisa masuk ke pengadilan. Karena apa yang saya mau katakan memang nggak gampang memperjuangkan keadilan itu. Saya mau kutip apa yang kejadian di Cina waktu Sung Rongji dilantik menjadi PM Cina tahun 98. Sung Rongji mengatakan, berikan saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para koruptor, 1 buat saya sendiri jika berbuat hal yang sama. Su tidak asal bicara. Cheng Keiji, pejabat tinggi Partai Komunis Cina, dihukum mati karena terlibat suap 5 juta. Tanpa ampun permohonan banding ditolak. Barangkali yang saya mau katakan, kalau kita mau ini negara bersih, mungkin saya kutip katanya Soekarno,
Kita nggak mungkin demokrasi kayak sekarang, demokrasi kebablasan. Maybe we need guided demokrasi. Bayangkan aja. Sekarang kalau saya lihat dari tata negara, koalisi eksekutif mau masuk ke koalisi legislatif, di mana trias politika? Sedangkan trias politika itu kan maksudnya kan segregation of duty, of power, supaya apa yang dikatakan Lord Acton, power not tend to corrupt. Anak muda sekarang banyak bicara. Tapi kalau Anda udah pernah di listrik, saya masuk ke penjara waktu itu. Katanya, saya nyalinya besar banget. Saya diculik di Lampung, itu cara Orde Baru, dia masukkan kawan di sini. Dia putar itu kaku dari anu sampai ke atas. Seorang pengacara Lampung yang jadi pengacara waktu itu berhenti jadi pengacara. Saya waktu mau ditembak, si Hendro berteriak, bagaimana kalau kau tarik laporan saya terhadap saya? Kalau saya bebasin saya soal. Kalau enggak, tembak aja, saya katakan. Apa kata Hendro? Ini orang yang sudah mau mati, ingat lain dia orangnya. Setelah itu dia bujuk saya, dia kasih perkara besar. Apa saya ada orangnya, Hendro Priyono. Jadi saya bilang, nggak mudah memperjuangkan hukum di Indonesia ini. Nah hari ini kenapa kita laksanakan hukum korupsi semua tidak beres? Karena kalau di Cina ada Perdana Menteri Zhu Rongji yang berani ngomong kalimat tadi, harusnya di Indonesia harus ada presiden yang berani ngomong gitu loh. Kalau ditemukan harta saya tidak sesuai dengan pajak yang saya bayar dan biaya hidup saya, maka saya akan bersedia disita harta saya dan dia masuk penjara, dia dipecat. Maka baru bawahnya itu tidak berani untuk tidak lurus. Nah sayangnya sampai hari ini kita nggak punya presiden seperti itu. Presiden kita kalau orang pada di BBM jelas ya, harta yang didaftarkan sama yang besannya daftarkan untuk perkawinan si Ibas itu nggak sesuai kan? Biaya menikah dengan total harta mereka tidak sesuai. Nah misalnya calon gubernur banyak sekali mendaftarkan hartanya ratusan juta, hartanya total aset sampai 1 miliar. Padahal apartemennya saja di Jakarta mungkin lebih dari 5 biji yang harganya 45 miliar gitu. Ini kan sesuatu yang anaknya punya kuliah, naik mobilnya mungkin mobil yang sudah mendekati 1 miliar, itu satu persoalan. Nah saya selalu berpikir, nah, seperti yang beliau tulis, bahwa tulis buku ini, saya selalu ditanya dari orang tentang kasus Anggoro Anggodo. Waktu itu beliau tulis. Nah saya tanya bagaimana, tentu mereka menganggap kamu turunan Cina jadi bela Cina, kira-kira gitu kan sempat panas. Saya bilang bukan, saya bilang saya pakai logika kalian, kita bicara sesama anggota DPR. Kalau si Anggoro Anggodo itu ngurusin orang lain punya perkara, itu namanya calo. Ini abangnya diperas, dia bawain duit ditangkap, kira-kira gitu. Ini namanya pemerasan. Yang abangnya mau titip sama siapa? Saya tidak kenal Anggoro, saya tidak kenal. Lalu kenapa ada buku setebal begini? Kok Bibit sama Chandra tidak berani menuntut beliau? Ini harus logika pasar seperti itu saya katakan. Nah inilah yang kadang-kadang membuat kita di dalam. Orang kalau tanya sama saya, kenapa kamu mau di DPR kalau begitu? Kan nggak ada fungsinya. Minimal bagi saya pertama fungsi jadi nabi. Yang beliau ceritakan tentang perjalanan dinas, mereka jalan-jalan, itu tidak membuat laporan. Itu kalau saudara masuk ke website saya, ahok.org ya. Saya nggak suka beli yang com, kayak oncom gitu. Kalau org kan orang ya, jadi ahok orang gitu. Ahok.org. Lewat com kan nggak enak. Itu saya tulis semua. Jadi kalau ada perjalanan ke luar negeri, kadang-kadang kawan-kawan itu bertanya, Ahok kemana? Kalau dia pergi, kita jangan ikut. Nanti dia laporin semua. Dan saya juga tidak mau ikut semua. Saya hanya badan legislasi pergi sekali, yang di komisi sekali, pansus malah saya tidak pergi. Saya hanya 2 kali, atau BKSAP sekali, 3 kali atau 4 kali. Saya lupa. Tapi saya tulis semua. Termasuk cara curi uang ke Maroko, jalan-jalan ke Spanyol, rapatnya hanya 1-2 jam, selebihnya jalan-jalan. Nah, saya tulis, karena mereka juga tidak pernah mau memberikan data kepada kita. Makanya mungkin salah satu faktor saya dipecat dari balik adalah saya menolak untuk studi banding
tentang RUU bantuan hukum ke Vietnam. Di situ ada 2 hari. Saya minta dulu, saya tidak mulai ketipu seperti ke kasus Maroko. Saya minta daftar jadwal perjalanannya kemana. Saya temukan ada 2 hari di Saigon. Itu tulisnya gampang banget, free day. Apa tuh free day? Gitu saya pikir apa free day itu? Apa bebas menentukan ketemu si A si B atau mau ke LSM mana? Enggak, ini buat kita jalan-jalan ke Saigon ini dan naik pesawat lagi. Wah, saya bilang kalau gitu saya cabut paspor saya tidak pergi. Nah, ini bisa dilaporkan. Di dalam DPR sudah tidak berbicara partai apa, kita berbicara komisi, berbicara badan. Jadi kalau mau nyolong tuh nyolong berjamaah, orang istilahnya begitu. Ini satu persoalan di kita di dalam. Nah, cuek aja. Nah, saya mau ceritakan ini ada hubungannya dengan kenapa bisa berantakan. Karena kita memang kekurangan orang yang untuk melawan. Saya di Komisi 2, setelah saya gagal di RUU tentang tipikor, tindak pidana korupsi, saya mulai bicara dengan LSM, terutama Ray Rangkuti, Lingkar Madani. Saya bilang saya mau masukkan pasal waktu saya merevisi undang-undang tentang pemilu kada.